Para sahabat, sebangsa dan setanah air. Kata oposisi sangat sering diucapkan di media akhir-akhir ini, bahkan setiap hari. Ini sebenarnya memperlihatkan sebuah hal yang sangat baik, bahwa kita mulai sadar berpolitik. Modal dasar inilah yang sebenarnya dapat dipakai parpol, bahkan kalau perlu termasuk pemerintah, agar mengarahkan kesadaran masyarakat ini dengan memolesnya untuk memberi pengertian yang sesungguhnya istilah oposisi. Hal ini diperlukan untuk menghindari efek domino akibat informasi medsos yang bisa menggulung sebuah kebenaran melalui sebuah kebusukan yang dibungkus menjadi sesuatu yang tampak benar. Saya memahami hal ini dengan melihat pergerakan dunia medsos yang terkadang acak, tetapi sangat sering juga terlihat memiliki keteraturan tertentu. Artinya, ada pengendali. Orang yang memiliki kemampuan mengendalikan medsos sudah pasti bukan orang sembarangan dan sudah pasti dari kalangan yang memiliki dana. Para sahabat sebangsa setanah air. Di Indonesia, istilah oposisi ini sangat sumir. Ini diakibatkan begitu banyaknya partai yang ikut kontestasi pemilu, sehingga segala hal apapun yang berbeda dengan kehendak partainya dikomentari. Padahal itu suatu hal yang sudah sangat pasti berbeda. Kehendak partainya sudah pasti tidak akan diakomodir oleh partai pemenang yang menjadi pengendali pemerintahan. Artinya, kehendak partainya pada saat pemilu tidak atau belum diinginkan rakyat, sehingga kalah. Seharusnya ketika kalah inilah akan muncul partai oposisi yang menjadi kontrol pemerintah di legislatif atau sesekali menyuarakan melalui partai. Dan hal yang harus disuarakan adalah program-program partainya yang ada interseksinya dengan program yang dijalankan pemerintah. Jadi, sangat mengherankan banyak komentar-komentar yang tidak tepat secara esensi. Janganlah dicampur adukan antara program tahu dengan program tempe. Dan kacaunya lagi, malah ikutan korupsi di program kedelai. Harus ada upaya keras dari partai untuk mengisi otak para kader yang akan masuk ke legislatif. Saya sangat sering menghimbau partai agar memperhatikan hal ini. Sebagai rakyat, saya sangat peduli pada sepak terjang partai dan kadernya. Karena setiap langkah mereka bisa merugikan rakyat. Dengan kata lain, jangan menghambat proses menuju Indonesia maju. Jadi, ke depan ini, partai dan kader harus berhati-hati. Bertindaklah cerdas untuk meraih simpati rakyat di pemilu berikutnya. Kita tidak ada waktu lagi mengotak-atik sendi-sendi negara. Itu sudah final and close. Buatlah program yang cerdas. Juallah ke rakyat pada saat kampanye. Cari orang yang tepat dan dipercaya rakyat yang mampu mengeksekusi program itu. Bila rakyat tertarik dan percaya akan lebih mempercepat kemajuan dibanding program kompetitornya, percayalah, partai Anda akan keluar sebagai pemenang. Sebenarnya, semua teori yang baik tentang bagaimana berpartai dan berpolitik, saya sangat percaya para politisi tidak kekurangan ilmu. Permasalahannya, mereka mengabaikan teori kebaikan itu dan lebih memilih teori akrobat
yang tanpa kode etik. Selalu mencari jalan pintas tanpa mau bersusah payah. Padahal, bila mereka mau bersusah payah, negara sangat membutuhkan mitra untuk membangun negeri. Penghasilan negara ribuan triliun. Pengeluaran negara untuk pembangunan juga ribuan triliun. Partai-partai sebenarnya bisa turut membantu pemerintah dalam menggarap ratusan bahkan ribuan proyek. Dengan demikian, tiap orang dan partai tidak lagi memiliki pemikiran harus menjadi ini atau menjadi itu. Yang diuntungkan adalah rakyat, karena semua bekerja untuk rakyat. Sayang, memang mentalitas korup kita sudah begitu mengakar, menciptakan masyarakat yang pemalas, yang ingin orang lain bekerja mati-matian untuk dirinya dan keluarganya. Hal ini sangat mudah dilihat dari arah dan gejolak di partai. Oleh karena itu, saya sangat yakin tahun 2024 tetap ada partai yang akan bermain api dengan menganggap rakyat itu bodoh. Inilah partai-partai lepus yang bercirikan 3 hal berikut. Yang pertama, pemimpin yang menganggap kader dan partai adalah milik pribadi, sehingga yang bersangkutan mentreatment partai bagaikan perusahaan. Yang kedua, partai yang menganggap dirinya adalah demokratis. Padahal kenyataan di dalam partai terjadi intimidasi terhadap nurani kader yang tidak berdaya. Yang ketiga, partai yang mementingkan ego pemimpinnya, yang sudahlah pasti di dalam partai itu visi dan misinya sudah tidak berarti lagi. Para sahabat semua, kekalahan sebuah partai di pemilu bukanlah akhir segalanya. Itu adalah sebuah tes yang memperlihatkan ada sebuah atau beberapa void yang memperlemah partai itu. Dan kebetulan mata rakyat menemukan kelemahan itu. Void inilah yang harus dipoles partai sebelum terjun ke gelanggang. Sekalipun demikian, kita harus akui dengan jujur, di Indonesia kita ini masih banyak orang yang berpikiran tradisional atau polos. Rakyat yang polos inilah yang sering digosok menjadi pemilih yang emosional, bahkan bisa menjadi militan berdasarkan SARA. Sangat disayangkan, partai-partai lepus justru bermain di sini. Ketidakmampuan mereka membuat sebuah program bersifat kenegaraan yang berangkat dari ide partainya sendiri ditutupi dengan bermain di politik identitas ataupun sekedar partai yang berperan sebagai joker. Bisa masuk ke sana atau ke sini asal cuannya cocok. Yang tidak kalah dari seekor kambing masih tetap ngeles dengan mengatakan politik identitas itu perlu. Inilah kemiripan sifatnya dengan seekor kambing yang tidak bisa membedakan rumput serta dedaunan dengan sekuntum bunga. Semuanya dimakan. Para sahabat sebangsa dan setanah air, seperti yang kita bahas di atas, oposisi di Indonesia sangat sumir. Semua ini terjadi karena tidak banyak partai yang memiliki atau membuat sebuah rencana dan rancangan pembangunan berkelanjutan bila memenangkan pemilu. RRPB ini seharusnya selalu berangkat dari titik akhir pemerintahan yang akan berakhir. Jadi, janganlah ada partai terlalu goblok dan lebih parah mencoba menggoblok-goblokkan rakyat
dengan ide merubah atau merombak pembangunan yang sudah dan sedang berjalan. Mau sampai kapan kita kalau terus-terusan memulai selalu dari nol? Kok seenak perut sendiri mengaduk-aduk perut rakyat? Sudahlah, rakyat ingin cepat sejahtera. Kalau partai Anda hendak memulai dari nol lagi, bubarkan saja partai Anda. Negara ini sudah sangat bising dengan politisi-politisi dan manusia-manusia yang tidak jelas juntrungannya. Para sahabat semua, ada hal yang sangat mengagumkan di negara kita ini sebenarnya. Dan hal itu sering tidak kita sadari. Kalau negara maju, mereka sibuk membangun dan tidak tertarik pada kebisingan. Kalau negara berkembang, mereka sibuk dalam kebisingan, tetapi tetap pada situasi seperti itu selama puluhan tahun. Diperparah lagi serangan COVID-19 yang kemarin. Negara kita ini tidak berada pada dua kondisi itu. Selama periode Jokowi, kita sangat sibuk membangun. Walau demikian, negara kita tetaplah yang terbising di dunia. Disinilah kelebihan Jokowi, entah kita akui atau tidak. Kebisingan dibiarkannya, dan dia tetap bekerja. Di samping kegiatannya akhir-akhir ini, harus saya akui itu sebuah hal yang luar biasa. Dia memainkan peran utamanya sebagai pembina parpol. Dan ini sudah saya gambarkan di video saya beberapa waktu yang lalu, yang linknya dapat saudara lihat di kolom deskripsi. Secara singkat saya gambarkan dari sana, bahwa memang tugas kepala negara lah membina seluruh parpol. Karena hanya kepala negara lah yang memiliki akses unlimited di dalam sebuah negara. Ini harus dilakukan presiden agar terjalin harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Keduanya adalah wakil rakyat. Tetapi realitanya, tumpuan kesejahteraan dan impian rakyat bukanlah ke DPR, melainkan ke presiden. DPR hanya mengawasi agar keinginan rakyat itu harus tetap di dalam koridor. Jadi, memanglah presiden harus memiliki akses ke segalanya. Semua orang, tidak ada yang dapat membantah itu. Karena itulah, kita harus memilih presiden dengan sangat hati-hati, yang harus mampu mengemban tugas seberat itu dengan sebijaksana mungkin. Karena berkaitan langsung dengan impian rakyat, serta harkat dan martabat bangsa Indonesia. Sebenarnya, kitalah ujung tombak untuk menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Bila kita salah melangkah, maka kita akan mundur puluhan langkah ke belakang. Para sahabat sebangsa dan setanah air, kebisingan Indonesia adalah bagian dari dinamika. Yang harus kita counter adalah kebisingan yang bersifat merusak. Sebagaimana kemampuan telinga kita hanya mampu menerima frekuensi 20-20 kHz atau dari 0 sampai 140 desibel. Dari 20 sampai 250 Hz atau di bawah 30 desibel, biarlah itu hanya bisik-bisik. Bila rata-rata 1 kHz atau antara 30 sampai 50 desibel, biarkanlah juga. Itu hanya pembicaraan di warung kopi, di kanal medsos, di pasar, atau di kedai tuak.
Kalau di atas 4 kHz atau di atas 90 desibel, biasanya ini dilontarkan orang-orang yang mencari duit dengan membabi buta di pidato-pidato yang mulutnya sampai berbusa atau di kanalnya masing-masing. Riuh rendah berdagang semua jenis orderan. Dari mulai sepatu, cabai keriting, warna tali BH yang kelihatan, agama, ras, bahkan sampai istrinya yang diambil orang. Dan uniknya, semua harus mengerucut Jokowi yang salah. Ya, memang secara umum dilakukan orang-orang yang membenci Jokowi karena merasa wibawanya hilang. Padahal memang dia tidak punya wibawa. Ada yang karena bisnisnya hilang, karena tidak ada saweran pejabat lagi. Ada karena malu didepak Jokowi. Dan semua itu dengan tujuan mendowngrade Jokowi. Padahal mereka seharusnya berkaca. Kesempatan berkarya sudah diberikan Jokowi, yang mungkin Jokowi juga awalnya ragu untuk memberi wewenang. Dan terbukti mereka gagal. Manusia-manusia gagal inilah yang paling garang memperlihatkan dalam tanda kutip kepintaran mereka di pidato dan di medsos. Sudahlah, akhiri semua itu. Itu hanya memperlihatkan di mata saya, Anda semua luar biasa tolol. Mengapa saya katakan demikian? 70% rakyat ini percaya ke Jokowi. Artinya, mereka tidak setuju dengan Anda. Bila Anda mencoba mendowngrade Jokowi, itu hanya berarti Anda menghina bangsa ini. Anda mencoba menurunkan standar yang sudah diciptakan Jokowi, yaitu bagaimana seorang presiden harusnya bekerja. Akibatnya, mata rakyat bisa termanipulatif, yang akhirnya nanti akan memperoleh presiden dengan standar rendah. Jangan bos, Anda semua sangat bejat dengan melakukan hal itu. Anda harus catat, rakyat berhak memperoleh yang terbaik, kalau perlu yang lebih baik dari Jokowi. Apakah ada? Sebenarnya banyak, tetapi belum terliput oleh lembaga survei dan partai. Tidak mengapa, sepanjang yang diperoleh masih sevisi dan semisi, walaupun standarnya masih di bawah Jokowi, ya tugas rakyatlah harus mampu memaksa Jokowi agar mau mendidiknya. Saya percaya dia dengan rendah hati dan akan mau membimbing. Bila saya renungkan, memanglah Jokowi lah anak sulung PDIP yang mampu mengemong, membimbing adik-adiknya di lintas partai. Salam, majulah Indonesia.